Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Jumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pembesaran ikan gurame menggunakan kolam plastik juga sebenarnya bisa gitu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas masalah pembesaran ikan gurame di kolam tanah. Nah, jadi bagi sahabat ternak semuanya, nah ini adalah salah satu untuk mendapatkan penghasilan yang terbesar di masa pembesaran ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti setelah dari kolam plastik kemudian kita tebar ke kolam tanah, itu pertumbuhannya akan sangat cepat sekali. Apalagi kalau sebelumnya kolam tanahnya kita perbaiki terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kolamnya kita perbaiki, kalau masih banyak lumpurnya kita buang atau kita kepinggirin untuk apa namanya, supaya di pinggirnya itu enggak ada kolam yang berlubang-lubang. Nah, kemudian setelah nanti kolamnya udah beres, udah rapi, nah lalu kita tinggal menebarkan kotoran ayam teman-teman ya. Kita tebarkan kotoran ayam sampai merata seperti ini teman-teman. Nah, ini kolamnya itu habis digusur lumpurnya, kepinggirin supaya menjaga dari adanya lubang-lubang. Karena kalau kolam tanah banyak berlubang, nanti sahabat ternak akan kehilangan ikan gurame yang jumlahnya itu banyak banget teman-teman ya. Jadi waspadai kalau untuk penebaran di kolam tanah itu jangan sampai ada kolam yang berlubang-lubang gitu ya. Karena nanti ikannya pada keluar teman-teman. Nah, kemudian setelah semuanya kita rapihkan dari lumpur dan juga pinggir-pinggirnya tidak berlubang, kemudian kita penebaran kotoran ayam, teman ya. Kotoran ayam kita tebar dan kemudian kita rendam selama 1 mingguan. Apa sih tujuannya? Yang pertama supaya kolamnya itu banyak pakan alami gitu ya. Nanti di kolam tanahnya ini itu banyak sekali seperti kutu air, cacing ya, jentik nyamuk dan sebagainya. Dan kemudian bagi sahabat yang tahu rumputan seperti ini, nah ini juga sangat membantu bagi pertumbuhan ikan gurame dan juga ini adalah sebagai antibiotik ya teman-teman, antibiotik supaya apa namanya, supaya si ikannya itu tidak mudah terserang penyakit. Nah, nanti setelah ini kita rendam 10 hari, baru kita tebar bibit ikan gurame yang dari plastik yang udah sebelumnya itu udah kita kasih pakan pelet gitu ya. Nah, jadi sebelum terjun ke kolam tanah, sebelum ditebar ke kolam tanah, sebelumnya ikannya itu harus kita kasih pakan pelet sampai benar-benar si ikannya itu menyukai pelet teman-teman ya. Kalau belum menyukai nanti susah gitu ya, yang mana nanti banyak ikan yang kurang pakan kemudian terserang penyakit. Jadi sewaktu masih di kolam plastik itu sebelum kita tebar ke kolam tanah itu harus si ikannya itu harus sudah dikasih pelet. Nah, setelah nanti ikannya udah suka dengan pakan pelet, baru kita tebar setelah perendaman ini sekitar 10 hari teman-teman ya. Itu perendamannya sekitar 10 harian. Ada yang juga sekitar 7 hari juga bisa, tetapi sebaiknya sekitar 10 hari teman-teman, supaya nanti pakan-pakan alaminya berkembang biak dengan yang banyak seperti kutu air, nanti itu akan banyak banget. Di kolam ini nanti akan ditumbuhi seperti kutu air, kemudian cacing, dan jentik nyamuk. Nah, setelah pakan banyak, baru kita tebar bibit ikan guramenya. Selain untuk mempercepat pertumbuhan ikan gurame, tentunya akan membantu dalam segi penghematan pakan, teman-teman. Karena udah banyak pakannya di dalam kolam tanah ini, sehingga kita dalam pemberian pakannya itu tidak harus banyak-banyak ya. Tidak harus banyak-banyak. Dalam jangka sekitar kurang lebih 3 mingguan itu gak usah banyak-banyak karena udah ada pakan alami di dalam kolam tanah tersebut, sehingga akan menghemat biaya pakan tentunya. Nah, jadi setelah nanti dari kolam
plastik kita tebar ke kolam tanah, itu pertumbuhannya akan sangat luar biasa, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya eh, hasil yang sangat melipat ganda ya, teman-teman. Jadi kalau sahabat ternak membeli ikan yang apa namanya, yang baru diajarin memakan pelet ya, sekitar ukuran 1 sentian atau biji labu. Nah, seperti ini. Kemudian sahabat ternak tebar di kolam tanah yang mana sebelumnya sudah dirabuk dan sudah direndam selama 10 hari. Nah, nanti pertumbuhannya itu akan sangat luar biasa sehingga sahabat tentunya, wah, kok ini pertumbuhannya sangat cepat sekali ya, karena di dalam kolamnya itu banyak pakan alami yang mana pakan tersebut memiliki kandungan protein yang sangat tinggi yang baik bagi pertumbuhan bibit ikan gurame, teman-teman. Sehingga pastinya bibit ikan guramenya pertumbuhannya akan lebih cepat lagi, apalagi kalau didukung dengan luas kolam yang luas gitu ya. Contohnya kalau kita tebar 2000 ekor, kemudian luas kolamnya sangat luas, dan kolamnya juga sudah kita rabuk, kemudian direndam selama 10 hari, tentunya nanti masa pertumbuhannya itu akan sangat cepat. Sahabat ternak dari beli ikan seukuran 1 senti untuk mengkali lipatkan harga sahabat itu hanya beberapa minggu saja itu udah cukup, teman-teman. Nggak usah bulan-bulan gitu ya. Untuk contohnya kita beli yang harga 1 sentian sekitar Rp600 per ekor. Nah, untuk menjadi 1.200 itu nggak perlu sampai 1 bulan, teman-teman. Ya udah, kita hitung aja sampai 1 bulan. Nah, itu untuk mencapai atau melipat 100%-nya dari biaya beli gitu ya, dari biaya beli. Nah, jadi untungnya untuk pembesaran di kolam tanah itu memang sangat-sangat cepat karena memang pertumbuhan bibit ikan gurame kalau kita tebar di kolam tanah itu pertumbuhannya akan sangat cepat. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang pembesaran di kolam tanah gitu ya. Untuk mempercepat penghasilan tentunya dibandingkan dengan pembesaran di kolam plastik. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.